Wusus, ikannya ngamuk. Harganya nggak semahal yang kayak Kohaku dan lain-lain, Doitsu, tapi tetap bagus sih kalau menurutku. Ayo. Oke, jadi karena karyawan gua udah terlanjur di dalam kolam nih ya bersama ikan pari-pari ya. Kita langsung unboxing aja ikan koinya. Oke, kembali lagi sama gua Ivan Akira, dan hari ini gua mau unboxing ikan koi karena gua udah lama banget nih nggak belanja ikan koi. Jadi sebenarnya gua tuh waktu itu beli ikan koi satu dan waktu itu pernah juara. Jadi pernah juara 4 sekali sama juara 1 sekali. Tapi ternyata abis itu ikannya tuh kondisinya nggak sehat. Jadi sama penjualnya itu diganti sama ikan koi yang lain yang kualitasnya setara. Jadi kita mau unboxing ikan koi gua yang baru nih, kira-kira kayak gimana. Wusus, ikannya ngamuk. Itu ikannya. Ikan koi Doitsu. Ikan koi Doitsu. Oke. Sampai dengan kondisi selamat. Oke, karena udah di unboxing di sini dan ikannya selamat, kita bawa ke rumah dulu, ntar kita lanjut lihat lagi waktu ikannya udah masuk ke kolam gua. Oke, sekarang udah sampai di rumah dan sekarang kita mau aklimatisasi ikannya. Terus habis itu kita bakal lihat ntar di kolam. Ini ikan yang kualitasnya wahid tapi emang breeding di Indonesia. Jadi ini ikan ternakan Indonesia, jadi bukan yang import dari Jepang. Cuma ini kualitasnya emang yang kualitas wahid. Cuma ini Doitsu ya. Jadi kalau Doitsu itu atau soa-soaan biasanya harganya nggak semahal yang kayak Kohaku dan lain-lain. Doitsu soa maksudnya, kalau misalnya yang warnanya soa itu nggak terlalu mahal. Tapi tetap bagus sih kalau menurutku. Ayo, kita bawa dulu. Nah ini kolam gua kemarin juga ada kejadian mengejutkan. Jadi tiba-tiba ada anakan ikan pari 1 ekor di sini. Itu agak aneh sih. Biasa kan pari kan beranaknya nggak cuma 1. Yang aku takut itu dimakan sama ikan arwana, anakan yang lainnya, atau mungkin dari yang kemarin ya. Dari yang kemarin ketinggalan 1 juga bisa ya. Dari yang sebelumnya mungkin ada anakan ikan pari yang ternyata belum keambil karena gedenya sama ya. Lebih kecil sih kemungkinan anakan baru, cuma kalau cuma 1 agak aneh sih, dan itu kelihatannya masih hamil. Kayaknya kemungkinannya kecil kalau brojol 1 ekor doang. Jadi ini kita sambil cari ikan pari anakannya di kolam sini sambil kita rilis. Tapi sekarang ini dulu, kita masukin ini aman ya. Ini aman. Kenapa gue nggak karantina lagi? Karena gue udah request ini belinya di Astro Blitar nih, gue taruh di sini. Nah ini aman karena gue request emang udah di karantina lebih dari 2 minggu. Ayo kita angkat dulu. Gila, warnanya bagus banget. Jadi sekarang kita sambil cari dulu nih ikan pari, siapa tahu masih ada anakan. Kita lihat-lihat dulu. Ini agak aneh soalnya kemarin lahirnya cuma 1. Biasanya sih sekali lahir itu 5, 7 gitu. Nah kemungkinan ini ikan pari lain yang beranak. Jadi yang baru pernah beranak mungkin ya. Tapi biasanya baru pernah beranak pun anaknya lebih dari 1. Makanya ini kita lagi sambil cari. Takutnya ketinggalan di kolam terus dimakan sama ikan yang lain yang predator. Kayak misalnya ikan ini nih, arwana, atau mungkin digigit sama pangasius atau ikan patin albino.
Atau takutnya juga bisa jadi dimakan sama ikan pari yang lain atau kesedot sama lubang pembuangan. Makanya kita sambil cari-cari, ini masih dipantau terus. Cuma kayaknya memang masih belum ditemukan sih. Nah, coba kita cek di sini nih. Kadang-kadang juga ikannya kayak nyempil di sini, dan daerah sini tuh agak gelap. Takutnya ikannya ngumpet di sini. Bersih ya, nggak ada ya? Di sini juga bersih. Ini yang kemungkinan indukannya antara ini, kelihatan nggak tuh? Ini nih ikan pari yang ini kemungkinan indukannya, atau yang satunya yang ada totalnya agak kuning. Jadi ini kalau di kolam yang sini tuh ya, kadang-kadang koi itu dari kecil sampai segini itu lama banget, nggak gede-gede, udah bertahun-tahun. Tapi kadang-kadang kayak misalnya ikan apa ya, melem, ikan melem albino tuh, itu belinya kecil banget, sampai segitu cepet banget. Malah kesalip ikan yang koi. Jadi ikan koi itu pertumbuhannya agak random sih. Padahal kan makanannya sama ya, ini ngomongin makanan sama. Terus ikan arwana juga kelihatan pertumbuhannya tiba-tiba udah 60 cm. Tapi ikan koi masih belum. Mungkin karena arwana makannya lebih banyak protein ya. Jadi kalau lebih banyak protein bisa jadi ikannya emang lebih cepet gede. Ntar kayaknya kapan-kapan gue pengen bikin konten lagi. Gue mau coba kita cincang daging ikan yang banyak, kita kasih makan ke mereka. Jadi kan itu full protein. Misalnya 1 kilo daging ikan kita cincang, kita kasih semua. Jadi ikan koi makan, ikan melem makan, dan ikan-ikan yang lain semuanya makan daging ikan. Kita bakal coba itu, kayaknya bakal seru tuh. Jadi tungguin tadi next konten lah. Gue mesti belanja ikannya dulu, gue giling dulu ikannya. Soalnya kalau misalnya kasih daging ayam atau daging sapi takutnya terlalu banyak amoniak. Jadi, dan takutnya juga nggak cocok sama ikan. Jadi mendingan ikan kita kasih makan ikan aja. Kan nggak mungkin ikan makan sapi ya kan? Ikan makan sapi di alam mana tuh? Mungkin kalau ikan hiu terus sapinya kepleset ya. Lagi di kargo kepleset, jatuh ke laut, dimakan sama ikan hiu, itu mungkin. Tapi kalau ikan di kolam sih kayaknya kalau makan sapi sih kemungkinannya terlalu kecil ya. Atau mungkin ayam juga oke, cuma kalau nggak salah sih ayam juga kadar amoniaknya lumayan tinggi. Jadi mending kita hindarin. Nih karyawan gue lagi turun, walaupun ada pari itu beracun, jadi harus agak hati-hati. Dia turun karena lubangnya kebuka. Ada yang nyumbat ya? Pakai tangannya ya? Tuh nggak bisa nutup kan? Tuh, kenapa nggak bisa nutup tuh? Kok nggak bisa renang ya? Enggak, makanya dur kalau di kolam. Itu iya. Apa itu? Ada apanya? Hah? Ada apanya sih? Kayak hitam masuk. Apa itu? Udah ditarik? Udah. Hitam-hitamnya apa? Ini Coba ambil. kering. Itu dipasin lagi biar nggak bisa kegeser lagi. Diganjel aja pakai batu atau apa? Saya ngambil itu apa tadi? Oke, jadi karena karyawan gua udah terlanjur di dalam kolam nih ya bersama ikan pari-pari ya, kita langsung unboxing aja ikan koinya. Tapi
Ini gue sekalian ngonten nih buat yang lain nih. Langsung masukin air. Ya, enggak, jangan masukin airnya. Langsung ikannya dilepas aja, nggak apa-apa. Ikannya lepas aja. Langsung ikannya. Udah, airnya jangan masuk. Air. Nah. Oke. Langsung unboxing nih. Keren ya motifnya ya. Hati-hati nginjek pari. Ya ini jadi Showa Doitsu terbaru di kolam gua. Ini kita lihat ntar warnanya gimana, makin merah atau enggak di kolam gua. Kita lihat soalnya gua itu naik kenapa ya? Kayak masih ini masih penyesuaian sama lingkungannya, masih bingung. Itu mulutnya luka nggak sih? Enggak ya, oh mulutnya ada warna hitamnya jadi kelihatan, aku pikir kayak luka, tapi ternyata bukan. Lumayan gede size-nya udah 35 sentian. Kalau nggak salah 35 cm sini waktu beli. Jadi dibanding sama koi-koi yang lain, kalau koi yang ini tuh kualitasnya udah kualitas kontes. Cuma nggak tahu nih kalau yang ini menang juara berapa, karena sebelumnya yang gua kontesin itu diganti sama yang ini. Karena kondisinya waktu itu tiba-tiba jadi kurang sehat sebelum dikirim, akhirnya diganti dengan koi yang ini. Tapi nggak apa-apa, itu udah atas persetujuan. Tapi naik-naik mulu, kenapa ya? Kenapa ya? Kita liatin dulu nih, kenapa koinya suka naik ke atas. Oh iya, coba kita nyalain oksigennya dulu ya. Kemungkinan karena ini kan oksigennya lagi dimatiin. Takutnya gara-gara itu kita langsung nyalain semua aerator sama sistem filtrasinya. Nah, kalau di kolam gue itu yang kelihatan banget gedenya itu ikan ini nih, Tawes Layer. Tawes Layer itu gue beli cuma ukuran mungkin sekitar 5 cm tuh. Naik-naik terus kenapa ya? Nah, Tawes Layer itu waktu beli itu cuma 5 cm. Sekarang mungkin udah 25-30 cm. Dan itu cepet banget sih gedenya. Nah, ini kondisi kalau udah nyala semua. Jadi aerator nyala semua, filter nyala. Soalnya tadi ikannya yang baru masuk itu loncat-loncat, jadi khawatirnya kekurangan oksigen, makanya langsung kita nyalain dulu. Tadi itu dimatiin biar kelihatan, karena kita lagi cari anakan pari kan. Sekalian. Mana nih ikannya? Ini ikannya nih. Ini ya. Gue juga mau video, soalnya mau tanya juga kalau loncat-loncat kayak gitu kenapa. Oke, jadi sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu konten dari gue Ivan Akira, dan nextnya kita coba kasih makan ikan-ikan ini dengan full protein. Mungkin gue bakal campurin daging ikan yang udah dicincang-cincang dicampur sama cacing sutra kali ya. Cacing sutra juga protein itu bagus banget. Kita bakal belanja itu, terus kita jadiin satu, kita kasih makan ke semua ikan yang ada di kolam gua. Mungkin kita langsung masukin 1 kilo daging ikan plus cacing, belum tahu berapa ntar gue pikirin dulu bagusnya berapa biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Oke, see you di next content. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.